panca indera, yang yaitu ada mata, hidung, telinga, kulit, dan mulut. Jadi contohnya yaitu kita berada di jalan raya, otomatis sensasi kita bakal melihat ke lampu merah yang ada di jalan. Yang kedua yaitu ada perhatian, kemampuan memusatkan fokus pada satu stimulus. Jika memperhatikan beberapa stimulus bersamaan, kualitas perhatian akan menurun. Jadi perhatian itu kita fokus ke salah satu stimulus karena nggak mungkin memperhatikan semuanya. Jadi contohnya itu lampu merah. Berarti yang kita fokus ke salah satu stimulus karena nggak mungkin memperhatikan semua sekaligus. Jadi contohnya itu kita berada di jalan yang penuh kendaraan, tapi kita berfokus kepada lampu merahnya. Dan yang ketiga yaitu ada penafsiran, interpretasi yang merupakan esensi utama persepsi, setara dengan tahap decoding dalam mekanisme komunikasi. Jadi penafsiran itu otak memberi makna apa yang kita tangkap. Jadi contohnya, misalnya kan lampu merah tadi kan mengisyaratkan kayak menyuruh berhenti. Jadi semakin besar tingkat kesamaan persepsi di antar individu, semakin lancar interaksi komunikatif mereka yang membentuk kelompok budaya atau identitas bersama. Jadi kesimpulannya, semakin sama persepsi orang-orang, komunikasi makin lancar. Ada dua kategori persepsi manusia. Yang pertama ada persepsi terhadap objek. Didasarkan pada simbol-simbol fisik, hanya merespons karena karakteristik eksternal, objek bersifat pasif dan tidak bereaksi. Jadi berdasarkan simbol fisik dan sifatnya itu pasif. Jadi kita hanya merespons ciri luar benda. Contohnya kita melihat kursi. Berarti kursi itu kan artinya buat tempat duduk. Tanpa kursi itu balik merespons kita. Jadi yang kedua ada persepsi terhadap manusia, melibatkan simbol verbal dengan verbal, merespons karakteristik eksternal dan internal. Manusia aktif dan memberikan respons. Jadi lebih kompleksnya karena manusia aktif bisa memberi respons balik, melibatkan bahasa verbal dan non-verbal atau kata-kata, ekspresi wajah, gerakan tubuh. Jadi contohnya misalnya waktu ngobrol sama teman, kita nggak cuma dengar kata-katanya, tapi juga kita lihat ekspresinya. Jadi kesimpulannya, persepsi ke manusia lebih rumit daripada ke benda karena manusia dinamis dan bisa membalas respon kita. Baik, setelah pengertian persepsi dan dua kategori persepsi manusia yang dijelaskan oleh Intan Febriani, selanjutnya kita akan masuk pada persepsi terhadap lingkungan fisik yang akan dijelaskan oleh saya, Kartika Dwi Lestari. Persepsi terhadap lingkungan fisik adalah cara manusia menangkap, memproses, dan memahami rangsangan dari sekitar seperti cahaya, warna, bentuk, tekstur, ruang, dan jarak. Dalam desain komunikasi visual, pemahaman ini penting agar pesan tersampaikan dengan jelas. Ada dua persepsi dari persepsi terhadap lingkungan, yaitu bottom up processing lebih dahulu, berbasis stimulus langsung seperti bentuk yang terlihat mata. Nah, bottom up processing itu apa yang dirasakan di lingkungan sekitar, mendapat informasi melalui panca indera, mata, hidung, mulut, kulit, telinga, bereaksi pada apa yang diingat dan dirasakan. Bisa melihat lukisan yang abstrak, itu cuma bisa membayangkan apa yang bisa kita lihat aja. Bisa sesuka kita aja persepsinya. Jadi kayak nggak ada konteks gitu kan. Jadi bottom up processing ialah informasi yang diterima oleh panca indera lalu dikirim ke otak untuk dianalisis dan diimpresentasikan tanpa pengaruh pengalaman, harapan, atau pengetahuan. Jadi istilahnya kayak autopilot aja gitu. Kayak persepsi kita bisa kemana-mana. Nah, terus selanjutnya ada top down processing. Nah, top down processing dipengaruhi kebalikan dari bottom up processing. Yang ini dipengaruhi oleh pengalaman, sudah diketahui oleh otak secara
saya akan menjelaskan tentang persepsi sosial. Persepsi sosial adalah mekanisme kognitif yang memungkinkan individu memahami elemen visual melalui perspektif hubungan sosial, aturan kelompok, dan pengalaman bersama. Berbeda dengan persepsi fisik, persepsi sosial menyoroti cara desain membentuk pandangan terhadap orang lain dan identitas kolektif. Aspek ini sangat vital di DKV sebab elemen visual kerap dimanfaatkan untuk menjalin ikatan, membentuk pendapat, atau menyebarkan nilai-nilai sosial. Contohnya dalam promosi produk, konten media daring, ataupun pengembangan merek. Jika persepsi sosial diabaikan, desain berpotensi gagal menciptakan kedekatan atau malah menimbulkan ketegangan, mengingat penonton tidak menilai desain secara terpisah, melainkan dalam kerangka sosial yang lebih luas. Contohnya yang pertama dalam media digital. Infografis kampanye vaksinasi COVID-19 dengan ikon jarum suntik dan kelompok beragam dalam layout kolaboratif menciptakan persepsi gotong royong nasional. Yang kedua, dalam pengembangan merek. Logo dan situs web Gojek yang terdiri dari elemen visual yaitu ikon hijau sederhana dengan ilustrasi pengguna berinteraksi antara driver dan penumpang. Dalam susunan tata letak dinamis dan palet warna hijau yang energi. Aplikasi persepsi sosial pada merek tersebut, pengguna memahami desain melalui lensa hubungan sosial, kepercayaan antar pengguna dan driver, dan pengalaman bersama yang membentuk rasa identitas kolektif sebagai komunitas urban yang efisien. Baik, setelah persepsi sosial yang dijelaskan oleh Dian Aulia Asyuki, kita akan masuk pada persepsi dari budaya yang akan dijelaskan oleh Dea Olivia. Pada Dea Olivia, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persepsi dan budaya. Persepsi seorang sangat dipengaruhi oleh budaya yang dianutnya faktor internal seperti agama, ideologi, pendidikan, ekonomi, dan pekerjaan menentukan cara memahami rangsangan. Semakin besar perbedaan budaya, semakin besar kemungkinan perbedaan persepsi. Jadi secara audiens memproses dan menafsirkan elemen desain visual berdasarkan nilai, norma, dan pengalaman budaya mereka. Desain visual ini bertindak sebagai bahasa nonverbal yang bisa disalahartikan atas budaya. Misalnya itu, apa yang dianggap menarik di suatu budaya bisa terlihat kaku atau tidak sopan di budaya lain. Seperti contoh warna merah dalam budaya Tiongkok melambangkan keberuntungan, sedangkan di budaya Barat itu bisa melambangkan bahaya atau amarah. Nah, kalau di tipografi arah baca, budaya Barat membaca di sebelah kiri ke kanan, sedangkan di Arab dan di Ibrani membaca dari kanan ke kiri, mempengaruhi layout desain. Baik, setelah pengertian dari persepsi dan budaya yang dijelaskan oleh Dea Olivia, selanjutnya kita akan masuk pada elemen budaya yang mempengaruhi persepsi yang akan dijelaskan oleh Giovanni Stefano. Pada Giovanni Stefano, dipersilakan. Yang kelima ada orientasi terhadap aktivitas, merupakan fokus atau arah tujuan seseorang dalam melakukan aktivitas, seperti fokus bekerja, fokus pada keluarga atau hobi. Yang terakhir ada persepsi terhadap diri sendiri dan orang lain. Ini merupakan pandang seseorang dirinya sendiri atau orang lain, termasuk kelebihan, kekurangan, dan hubungan dengan orang lain yang mempengaruhi perilaku dan interaksi sosial. Baik, setelah pengertian elemen budaya yang mempengaruhi persepsi yang dijelaskan oleh Giovanni Stefano, kini kita masuk kepada kekeliruan dan kegagalan persepsi yang akan dijelaskan oleh Romi Febrian. Kepada Romi Febrian, dipersilakan. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan
menjelaskan kekeliruan dan kegagalan persepsi. Kesalahan interpretasi sering muncul ketika desainer mengabaikan konteks budaya, psikologis, dan sosial audiens target. Dampaknya bisa berupa pesan yang tidak tersampaikan jika merek menurun atau bahkan kontroversi. Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor visual. Kesalahan dalam penggunaan warna, tipografi, atau komposisi yang tidak sesuai konteks budaya. Terus ada faktor psikologis, mengabaikan cara audiens memproses informasi visual dan emosional. Selanjutnya ada faktor budaya, tidak memahami nilai, norma, dan kebiasaan kelompok target. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan, yaitu mengabaikan konteks fisik dan situasi penggunaan desain. Oke, terima kasih. Baik, demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada kurang atau lebihnya. Sekian, terima kasih. Indonesia